Halo teman-teman semua, apa kabar kalian semua di sana? Semoga selalu baik-baik saja ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya Aprilia Anita Gao dan dua rekan saya, Carmila dan Anton Prasetyo, akan menjelaskan atau akan membahas gimana sih cara perhitungan keuangan performa apabila kita menggunakan pendekatan coming size dan juga tingkat pertumbuhan item individual. Nah, langkah atau step awal untuk mengetahui hal ini adalah kita harus bisa atau tahu cara menghitung rata-rata tingkat pertumbuhannya. Nah, di sini cara untuk mengetahui rata-rata tingkat pertumbuhannya adalah kita harus menghitung tahun pertama sampai tahun keempatnya ini, kemudian kita bagikan dengan 4, dan hasilnya itu yang merupakan rata-rata dari tingkat pertumbuhan tersebut. Ingat ya, caranya adalah tinggal jumlahkan saja, kemudian dibagi 4, dan hasilnya itu yang merupakan rata-rata dari tingkat pertumbuhan. Setelah sudah mengetahui rata-rata tingkat pertumbuhan untuk 4 tahun icon yang ada di layar ini, maka kita akan masuk ke bagaimana menghitung proyeksi untuk tahun keempat, tahun kelima, dan tahun keenam. Nah, cara menghitung proyeksi tahun keempat itu sendiri, di sini kan kita sudah mengetahui nih rata-rata tingkat pertumbuhan untuk 4 tahun ini adalah 7,4. Nah, cara untuk menghitung proyeksi tahun keempat ini dengan rata-rata pertumbuhan per tahun ini 7,4%, kemudian kita kalikan dengan jumlah proyeksi nyata tahun ketiga ini 4.868.900, kemudian kita jumlahkan dengan penjualan nyatanya tahun ketiga 4.868.900, maka untuk proyeksi tahun keempatnya adalah 5.229.200. Cara atau metode ini pun berlaku untuk proyeksi tahun kelima dan proyeksi tahun keenam. Rata-rata pertumbuhannya kita kalikan dengan proyeksi nyatanya, kemudian kita jumlahkan juga dengan proyeksi nyatanya. Misalnya, saya beri contoh lagi untuk proyeksi tahun keempat ya. Caranya tinggal rata-rata pertumbuhannya yang 7,4% itu kita kalikan dengan proyeksi tahun keempat 5.229.200, kemudian kita jumlahkan juga dengan penjualan nyatanya 5.229.200, maka ketemulah proyeksi untuk tahun kelimanya adalah 5.619.200. Begitu juga caranya tetap sama untuk menghitung proyeksi tahun ke-6. Berikutnya, kita menggunakan pendekatan coming size. Nah, pendekatan coming size ini gimana sih cara mendapatkan coming size-nya? Nah, untuk mendapatkan coming size ini kita tinggal masukkan akan penjualannya ini 4.868,9, kita bagikan juga dengan penjualannya lagi 4.868,9, ketemulah coming size-nya 100%. Coming size ini berlaku juga untuk harga pokok penjualan, biaya penjualan, dan administrasi, pendapatan lainnya, pajak penghasilan, dan pendapatan operasional. Kita tinggal kalikan saja, misalnya HPP-nya 3.392,8, kita bagi dengan penjualannya 4.868,9, kemudian kita kalikan dengan 100%, ketemulah HPP untuk coming size-nya adalah 64,7%.
Cara ini sama ya, tetap berlaku untuk biaya penjualan administrasi, pendapatan lainnya, pajak penghasilan, dan pendapatan operasional. Kemudian cara menghitung proyeksi untuk tahun keempat, tahun kelima, dan tahun keenam ini kita tinggal masukin saja ya untuk tahun keempat, tahun kelima, dan tahun keenam ini seperti proyeksi yang sudah kita ketahui atau kita kerjakan sebelumnya di tabel yang sebelumnya ini yang saya beri tanda merah ini. Kita tinggal masukin saja proyeksi tahun keempat, proyeksi tahun kelima, dan proyeksi tahun keenamnya. Nah, kemudian untuk mencari HPP-nya ini, HPP untuk proyeksi tahun keempat ini caranya tinggal coming size ini, coming size 9,7% ini kita tinggal kalikan saja sama penjualan per tahunnya. Jadi apabila penjualan per tahun proyeksi tahun keempatnya 5.229,2 ini tinggal dikalikan coming size-nya, maka HPP untuk proyeksi tahun keempat adalah 3.644,8. Cara ini berlaku untuk mencari proyeksi tahun untuk biaya penjualan dan administrasi, pendapatan lainnya, pajak penghasilan, pendapatan operasional. Untuk tahun kelima juga tetap sama ya. Ini sudah diketahui tahun kelimanya 5.616.200 tinggal dimasukin untuk mencari HPP-nya sama tinggal coming size-nya ini kita kalikan dengan tahun kelima, maka dapatlah HPP-nya 3.914.000,5. Cara ini pun sama untuk menghitung biaya penjualan administrasi, pendapatan lainnya, pajak penghasilan, baik tahun kelima, tahun keempat, tahun kelima, dan tahun keenam. Nah, untuk biaya bunga dan item lainnya ini sudah diketahui di buku, jadi kita tidak perlu mencarinya lagi. Untuk totalnya, total untuk masing-masing proyeksi tahun keempat, tahun kelima, dan tahun keenam, kita tinggal bagikan saja biaya operasionalnya dibagi dengan biaya bunga, maka proyeksi tahun keempatnya adalah 279,7, proyeksi tahun kelimanya 298,1, dan proyeksi untuk tahun keenamnya 317,5. Ini adalah cara menghitung menggunakan pendekatan coming size. Berikutnya kita masuk ke bagaimana jika kita menggunakan tingkat pertumbuhan item individual. Nah, untuk ini kita harus mencari proyeksi untuk tahun keempat, tahun kelima, dan tahun keenamnya. Kita kan sudah mengetahui proyeksi masing-masing tahun ini seperti tertera di sini ya, yang kita kerjakan tadi, kita tinggal masukin saja. Nah, untuk HPP tahun keempat ini kita tinggal masukin penjualan tahun ketiga ini 4.868.900, kita kalikan dengan coming size-nya 7,4%, kemudian kita tambah dengan penjualan tahun ketiganya 4.868.900, maka proyeksi untuk tahun keempatnya adalah 5.229. Berikutnya kita masuk ke bagaimana sih menghitung tingkat pertumbuhan item individual ya. Nah, untuk menghitung
item tingkat pertumbuhan individual ini, caranya kita harus mengetahui dulu nih proyeksi untuk tahun keempat, tahun kelima, dan tahun keenam tuh bagaimana. Untuk mencarinya itu kita tinggal untuk proyeksi tahun keempat dulu ya. Untuk proyeksi tahun keempat kita tinggal mencari penjualan tahun ketiga, kemudian kita kalikan dengan coming size-nya, kemudian kita jumlahkan untuk penjualan tahun ketiga, yaitu penjualan nyatanya 4.868.900, kita kalikan dengan coming size dari penjualannya tersebut yaitu 7,4%, kemudian kita tambahkan dengan penjualan nyatanya adalah 4.868.900, dapatlah proyeksi untuk tahun keempat adalah 5.229. Nah, untuk mencari HPP-nya tinggal coming size dikalikan dengan proyeksi tahun keempat, kemudian kita tambahkan dengan HPP tahun ketiga, dapatlah HPP proyeksi tahun keempat adalah 353.593. Nah, icon ini sama cara perhitungannya untuk biaya penjualan dan administrasi, pendapatan lainnya, pajak penghasilan, dan hanya untuk biaya penjualan dan administrasi, pendapatan lainnya, dan pajak penghasilan. Untuk proyeksi tahun kelima, caranya tetap sama caranya adalah dengan menghitung coming size-nya. Coming size 7,4 ini kita kalikan dengan tahun keempat, kita kalikan dengan tahun keempat 5.229.200, kemudian kita jumlahkan dengan HPP, kemudian kita jumlahkan dengan penjualan tahun keempat yaitu 5.229.200. Saya ulangi lagi, untuk mencari proyeksi tahun kelima untuk penjualan, caranya yaitu coming size 7,4% ini kita kalikan dengan tahun penjualan keempat 5.229.200, terus kita jumlahkan dengan tahun penjualannya 5.229.200, maka dapatlah proyeksi tahun kelimanya 5.616. Untuk mencari HPP untuk proyeksi tahun kelima, kita tinggal mengkalikan saja coming size-nya. Coming size-nya 5,9% dikalikan dengan proyeksi tahun kelimanya 5.616.200, dan tinggal kita jumlahkan dengan HPP tahun keempat, maka dapatlah HPP tahun kelimanya adalah 3.805. Ini berlaku untuk menghitung biaya penjualan dan administrasi, pendapatan lainnya, dan pajak penghasilan. Untuk masuk ke proyeksi tahun ke-6, caranya masih tetap sama dengan menghitung
proyeksi tahun kelima dikali coming size-nya, terus kita jumlahkan dengan proyeksi tahun kelima. Dapatlah 4029. Dan HPP-nya, cara mendapat HPP untuk proyeksi tahun kelima adalah coming size-nya ini 5,9%, kita kalikan dengan penjualan tahun ke-6 6.301.800, kemudian kita jumlahkan dengan HPP tahun kelima, maka dapatlah HPP untuk proyeksi tahun ke-6 adalah 4029. Cara ini pun sama untuk menghitung biaya penjualan sampai dengan pajak penghasilan. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu menghitung tabel proyeksi untuk tahun ke-4, ke-5, dan ke-6. Untuk menghitung tabel ini, maka kita harus tahu untuk masing-masing proyeksi, baik untuk tahun ke-4, ke-5, maupun tahun ke-6. Cara untuk menghitung proyeksi tahun ke-4 adalah perubahan tahun ke-4 dikali dengan jumlah tahun ke-3, kemudian dijumlahkan dengan tahun ketiga, atau 12,6% dikali dengan 3.609.600.000, kemudian dijumlahkan dengan 3.609.600.000. Itu untuk menghitung proyeksi tahun ke-4. Sama halnya dengan menghitung proyeksi tahun kelima dengan cara perubahan tahun kelima dikali dengan jumlah tahun keempat, kemudian dijumlahkan dengan jumlah tahun keempat, atau 12,6% dikali dengan 4.064.400.000 ditambah dengan 4.064.400.000. Kemudian untuk proyeksi tahun ke-6, jumlah perubahan tahun kelima dikali jumlah tahun kelima, kemudian dijumlahkan dengan jumlah tahun kelima. Itu cara perhitungan untuk mencari tabel proyeksi untuk tahun ke-4, ke-5, dan ke-6. Berikut kita akan masuk ke bagaimana cara menghitung coming size untuk akun kas. Jadi untuk menghitung coming size untuk akun kas dengan cara tahun 3 nyata dibagi dengan total aktiva. Jadi 85.800.000 dibagi dengan 3.809.600.000. Jadi coming size untuk akun kas adalah 2,4%. Cara perhitungan ini berlaku untuk mencari akun coming size, akun surat berharga, piutang dagang, persediaan, perserokan, total aktiva lancar, bangunan, pabrik dan persediaan, dan juga aktiva lainnya. Kemudian untuk menghitung tahun 4, tahun 5, dan tahun 6, coming size-nya ini dikalikan dengan total aktiva untuk masing-masing tahun, baik untuk tahun ke-4, tahun ke-5, dan tahun ke-6. Contohnya, jika kita menghitung tahun ke-4, maka coming size 2,4% ini dikali dengan total aktiva tahun ke-4 adalah 3.609.600.000, maka untuk tahun ke-4-nya adalah 97.500.000. Begitu seterusnya untuk akun surat berharga, piutang dagang, sampai ke bangunan pabrik, baik untuk tahun 5 maupun tahun
ke-6. Berikutnya ada akun piutang dagang dan persediaan. Untuk menghitung kedua akun ini, maka kita akan gunakan tahun ketiga nyata dikali dengan tingkat pertumbuhan. Tahun 3 nyata dikali tingkat pertumbuhan ini, maka proyeksi untuk tahun keempat ini adalah 562.400. Cara perhitungan ini sama digunakan untuk akun persediaan. Jadi untuk mencari proyeksi tahun keempat persediaan, maka tahun 3 nyata ini dikalikan dengan tingkat pertumbuhan 7,8%, maka proyeksi untuk tahun keempat akun persediaan adalah 716.500. Begitu juga dengan proyeksi tahun kelima, tinggal dijumlahkan sama persis dengan piutang dagang dan persediaan tahun 3 nyatanya dikalikan dengan tingkat pertumbuhannya. Berikut untuk tahun kelima, hasil proyeksi tahun keempat ini kita jumlahkan dengan pertumbuhan piutang dagang, maka hasilnya adalah 649.500. Cara tersebut pun juga sama untuk menghitung persediaan. Untuk tahun ke-6, proyeksi tahun ke-5, piutang dagang ditambah dengan pertumbuhan dagang, maka akan menghasilkan 750.200. Begitu juga untuk akun persediaan. Cara perhitungan ini sama persis untuk mencari pasifah atau perhitungan tahun, baik tahun 4, tahun 5, dan tahun 6 untuk perhitungan pasifah. Thanks for watching Sobat Smart. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Dan jangan skip iklan. Thank you. Wassalamualaikum.